Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dalam segmen analog kali ini ya Jason. Saat zaman semakin maju dan persaingan hidup semakin menuntut kompetensi dan kompetensi, bagi sebagian kalangan terutama generasi muda dianggap sebagai sebuah tekanan nih. Betul ya, banyak yang menganggap ini sebagai kompetensi tapi juga kompetisi. Nah tapi mereka mencoba menghindarinya dengan mengusung yang namanya hidup soft life. Pemirsa, fenomena soft life ini muncul saat sebagian orang memilih hidup dengan mengutamakan kenyamanan, santai, relaksasi, dan mengedepankan kesejahteraan pribadi. Mereka ini mengutamakan ketenangan dan menikmati hidup tanpa terburu-buru, tanpa dikejar-kejar dengan tenggat yang ketat. Dipopulerkan oleh para influencer Nigeria sekitar 3 tahun silam melalui media sosial dan berkembang ke seluruh dunia secara global. Tren yang akhirnya dijadikan gaya hidup oleh para Gen Z. Nah, beberapa hal ini dianggap menjadi penyebab diantaranya tekanan sosial yang menuntut kesuksesan segera serta pas masa pandemi. Mereka yang memilih soft life meski santai bukan berarti tidak produktif mereka pemirsa. Mereka tetap bertanggung jawab dengan cara mereka sendiri yaitu dengan cara santai. Tapi kalau hidupnya santai, nanti duitnya santai juga nggak ya rekeningnya ya? Nanti harus kita tanya ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut nih ya mengenai dengan soft life ini telah hadir di studio Metro TV psikolog klinis Dewi Harun. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi, apa kabar? Kabarnya baik, lagi soft-soft juga hatinya. Kayaknya karena pembahasannya soft life Saya juga kan? lagi soft life juga dengan kuliah lagi. Lagi kuliah lagi, itu masuknya dalam soft life ya? Sangat-sangat. Jadi di sini engagement perlu hidup ini jangan hanya terburu-buru, jadi kita jangan masuk dalam lingkaran kehidupan, putaran kehidupan, tapi kita harus menguasai kehidupan. Menguasai kehidupan. Justru itu perlu jeda, perlu melihat sejenak hidup kita seperti apa. Jadi definisi soft life yang sebenarnya tuh apa sih kalau didefinisikan sekarang tuh Mbak Dewi? Ada salah pengertian sebetulnya. Apa tuh bedanya? Orang dikira soft life tuh leh-leh aja, nyantai aja tanpa berbuat apa-apa. Bukan seperti itu. Soft life itu berarti kita ada engagement. Ini termasuk dalam disertasi saya tentang kebahagiaan ya. Ada 5 komponen kebahagiaan, salah satu engagement. Atau teori yang lain ada namanya, tokohnya susah namanya. Tokohnya tuh susah banget. Selain Seligman, beliau ini. Nah, itu ada flow. Artinya itu begini. Jadi hidup ini harus kita rasakan. Kita kita menikmati, kemudian kita perhatikan. Jadi kita itu nggak terburu-buru asal jadi kerja aja nggak. Tapi kita harus amati kerja kita itu bervalue nggak, bermeaningful nggak, bertujuan nggak, seperti itu. Itu maksud soft life-nya tadi seperti itu. Seperti selama ini yang terjadi, kita itu masuk dalam pusaran lingkaran kehidupan tanpa tahu kita mau kemana. Ikut aja alur, ikut sini, itu maksudnya. Dengan soft life, kita jadi punya pengamatan. Hari ke hari, hidup kita meaningful atau tidak? Itu kaitan seperti itu. Ini yang mungkin anggapannya salah mindset seperti itu. Tapi kalau kita mau menjalani kehidupan soft life nih ya Mbak Dewi, masih bisa nggak punya ambisi? Oh jelas, justru ambisinya tepat. Jadi gini, kalau misalnya kita punya planning yang benar, kita punya penghayatan yang benar, apa yang kita maui. Karena tiap orang berbeda-beda. Kalau sekarang sepertinya kehidupan ini sama. Mencapai kekayaan, mencapai misalnya kalau berhasil tuh punya mobil berapa, punya rumah berapa, jangan punya istri berapa ya. Jangan, itu beda urusan tuh. Tapi artinya itu diukur dengan materi, flexing di sosmed. Seperti itu. Bukan, tiap orang pasti punya kebutuhan berbeda. Tidak semua orang ingin kaya raya, tajir melintir, nggak semua juga. Dan nggak semua perempuan juga ingin laki-laki seperti itu loh. Enggak. Belum tentu bahagia juga. Belum tentu bahagia juga. Tetapi bukan berarti nggak punya harta. Hanya kita melihat kebutuhan masing-masing orang. Kembali merenungi lagi tadi. Justru ambisinya malah bagus. Jadi, oh iya, saya adalah teman saya tuh hidupnya bukan di Jakarta. Hidup di daerah. Tetapi nyaman banget dia. Karena apa? Karena dia bisa bisa berkebun. Produktivitasnya juga tetap tinggi, dijalankan gitu punya ya? duit, punya lebih kaya daripada kita. Jadi artinya walaupun soft life itu bukan berarti kita leleh-leleh, tidak produktif, tidak ada tujuan. Tapi kita lebih memprioritaskan mana yang harus kita balancing begitu ya. Dia. Tapi gini, kalau sekarang kan kita dengar ada istilah soft life. Sebelum-sebelumnya ada saya juga work hard, play harder. Nah itu ada juga, jadi kerja keras juga tapi senang-senangnya rekreasinya juga ini juga sering gitu. Nah itu hampir sama apa beda tuh? Agak beda sebetulnya. Jadi di sini sekarang pada meaningful life. Nah itu dalam kebahagiaan itu termasuk. Jadi artinya itu kita itu harus lihat
hidup kita meaningful atau tidak. Jadi bukan kita hanya misalnya tergerak dengan cari materi aja. Oke, boleh kita cari materi, tapi materi kita yang ada kan meaningful nggak bagi kita sendiri. Misalnya orang misalnya cari duit banyak, dia untuk nolong orang lain, misalnya untuk berbuat kebaikan. Ya dong, why not gitu kan? Seperti itu. Nah, tadi work hard tadi, ya jelas lah. Work hard itu artinya sekali lagi, salah pengertian lagi. Kebanyakan saya rasa istilah-istilah seringkali di mindsetnya beda. Kerja keras, ya dong, saya kerja keras juga untuk jadi S3. Umur saya mau masuk 60, saya harus S3 juga kerja keras supaya cepat selesai. Apa saya mau, enggak usah deh kalau gitu enak-enakan supaya happy saya lulusnya 7 tahun. Enggak lah, saya ingin terus tepat waktu supaya misalnya mencapai cum laude, itu wajar. Tetap punya goals-nya ya. Goals. Hanya untuk mencapainya, aturlah waktunya. Misalnya saya pribadi, misalnya bekerja pagi setelah subuh, setelah jalan pagi, saya langsung buka laptop. Jadi kerjanya pagi-pagi aja, siang udah istirahat, udah kerja yang lain. Nah, bagaimana mengelola median waktu? Itu yang masalah. Yang biasanya orang pagi leyeh-leyeh, malamnya akhirnya begadangan. Itu nggak bisa, itu di situ. Itu malah nggak soft life ya? Nah, seperti itu salah. Maksudnya itulah yang harus diperbaiki. Jadi sekali lagi kita harus berpijak pada istilah-istilah, kemudian artinya, definisinya itu harus diperbaiki dan mindsetnya juga seperti itu. Oke, nah kan slow life juga banyak yang menyangkutkan kemapanan seseorang ya, Betul, Mbak Dewi. Nah, kalau betul. misalnya kita uangnya pas-pasan, Nah, pasti bisa nggak slow life? Nah itu tadi tuh, ke situ. Nah, balik lagi tadi, sebetulnya soft life tadi kan bukan berarti lele kan? Lebih ke arah manajemen waktu, lebih ke arah balancing kita balancing semuanya. waktu. Kemudian tujuan kita perhatikan betul nggak tujuan kita hanya sekedar cari uang atau enggak. Justru malah kebalikan, kalau misalnya dia bisa mengatur waktunya, saya juga ngerasain pribadi juga seperti itu. Alhamdulillah kok malah rezeki nggak kemana. Oke, jadi ini bukan sebuah konotasi yang negatif, Bukan. apalagi kalau selalu dikaitkan sama anak-anak Gen Z gitu Nah, yang kaitannya betul. stigmanya selalu males-malesan, pengennya instan. Tapi ini Enggak, adalah enggak lain. mindset yang harus kemudian kita samakan bahwa kita tuh harus punya balancing waktu, Balancing manajemen waktu, manajemen prioritas juga Betul. supaya goals-goals juga tetap ada. Ya, mana gitu yang ya. harus diprioritaskan? Betul. Penting, perlu, mendesak. Itu harus kita lakukan. Sama juga beli barang tadi juga. Ya. Kebutuhannya karena check out tadi kan banyak ya. Nah kita jadi tahu perlu atau enggak sih sebetulnya. Nah, itu tuh memprioritaskan hal-hal itu ya. Primer, sekunder, tersier tetap ya diprioritaskan Insya ya. Allah dengan cara seperti Baik. itu hidup kita nyaman jadi. Hidup kita lebih terorganisir jadinya. Benar, Sayang seperti sekali tapi waktunya nih Mbak Dewi, mungkin kalau nanti Selamat Pagi Indonesia punya topik seperti ini lagi soal Gen Z lagi, kita bisa Tentang undang di kebahagiaan kesempatan ya. untuk kebahagiaan kita bisa undang Meaningful lagi. life jadi itu. Meaningful life lagi, Kita semoga harus menghadapi sekarang ya. Undang lagi ya. betul, nanti kita undang lagi. Terima kasih Terima kasih banget banyak. Ibu Bu Dewi Harun Terima kasih telah banyak. bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa Selamat Pagi Indonesia, sayang sekali harus kami akhiri dengan perbincangan ini. Semoga hidup Anda tetap meaningful di hari ini, tetap bahagia dan banyak prioritas yang bisa Anda lakukan hari ini. Saya Jason Sambo. Dan saya Gemma Tanjung mewakili rekan Iqbal Mamun juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.